Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun Manggarai dan di depan kita ini ada satu rangkaian kereta jarak jauh lewat. Nah, stasiun Manggarai sendiri memang dirancang dan disiapkan untuk menjadi stasiun sentral. Sebagai stasiun sentral, maka Manggarai akan melayani berbagai macam rute, termasuk dalam kota dan juga luar kota. Dengan begitu, maka kereta jarak jauh yang saat ini dilayani oleh stasiun Gambir akan dipindahkan ke stasiun Manggarai nantinya. Untuk mendukung kesiapan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral, maka dibutuhkan infrastruktur-infrastruktur yang baru. Yang kita lihat yang pertama adalah infrastruktur untuk double track ya. Di sini sebenarnya pekerjaan sudah pernah berlangsung sebelumnya dan akhirnya berhenti. Nah, saat ini dilanjutkan kembali. Fungsinya adalah untuk memisahkan trek ataupun jalur kereta jarak jauh dengan kereta KRL dengan dua jalur yang berbeda. Jadi ada 4 jalur. 2 jalur dipakai oleh kereta jarak jauh, yaitu jalur yang di utara. Kemudian 2 jalur lagi dipakai oleh kereta KRL dengan jurusan ke arah Cikarang ataupun Cikarang Line. Dengan adanya double track, maka kejadian yang kemarin ya, kecelakaan kereta itu sebenarnya tidak harus terjadi dikarenakan kereta jarak jauh dan juga kereta KRL sudah memiliki jalur yang berbeda sampai ke arah Cikarang. Bahkan dari Cikarang sendiri saat ini juga sudah mulai ada rencana untuk meneruskan KRL sampai ke arah timur lagi, mungkin sampai ke Purwakarta. Nah, pekerjaan kedua yang kita lihat di stasiun Manggarai adalah pembuatan ataupun pembangunan dari manuver trek dan langsir yang bisa dipergunakan oleh kereta jarak jauh yang baru datang, kemudian untuk pindah ke peron keberangkatan maka dapat menggunakan jalur ini masuk kembali ke area peron di mana para penumpang akan menaiki rangkaian kereta. Selain itu, yang kita lihat di sekitar Manggarai adalah pembangunan dari LRT Jakarta ya. Di depan sana ada layang LRT Jakarta yang menggunakan steel box girder sedang dibentangkan untuk bisa crossing di atas jalur KRL menuju ke arah Manggarai ataupun Pasaraya Manggarai. Baik, di depan kita ini adalah manuver trek dan juga langsir yang bisa dipakai oleh kereta jarak jauh untuk pindah peron ya. Nah, ujungnya sampai di sini yang kita lihat. Kemudian ini adalah layang LRT Jakarta yang segera crossing di atas layang KRL yang kita naiki rangkaiannya saat ini. Untuk trek langsir ataupun manuver trek sebenarnya pilar-pilarnya sudah lama ya dibangun yang kita lihat. Namun seperti yang tadi sempat berhenti, kemudian pilar-pilar tersebut juga sudah mulai dihubungkan menggunakan beton-beton PCI girder ke arah peron yang sudah ada di lantai atas. Nah, kurang lebih seperti ini bangunannya. Di lantai dasar itu terdapat 8 jalur ya dengan 6 peron. Nah, 8 jalur ini dipergunakan untuk kereta KRL Cikarang Line dan juga untuk kereta bandara. Sedangkan di lantai paling atas terdapat 10 jalur dan 4 jalur dipergunakan oleh kereta Bogor Line serta 6 jalur dipergunakan oleh kereta jarak jauh ataupun KAJJ. Nah, jalur-jalur KAJJ inilah yang sedang disiapkan, baik yang ke arah timur untuk double tracknya atau yang ke arah pintu air Manggarai untuk manuver trek dan juga langsir. Kemudian yang penting lagi adalah kesiapan area kongkors serta informasi dan jalur para penumpang ya, naik turun menuju ke arah peron dan lainnya. Perlu sekali untuk dilakukan penataan, jangan sampai kereta jarak jauh kemudian juga KRL pada jam-jam yang sangat padat akhirnya menumpuk di sekitar area kongkors dan terjadi misalnya chaos dan kepadatan para penumpang. Baik, dari lantai paling atas kita bisa lihat terusan dari peron. Untuk stasiunnya sendiri sudah ada atap yang cukup memadai dan sudah lama selesai dengan rangka-rangkanya. Peronnya juga sudah ada ya.
Dan di bagian tengah ada lubang-lubang, biasanya akan dipakai untuk menjadi akses anak tangga serta kotak-kotak yang akan menjadi tempat lift. Terdapat 3 peron sisi yang kita lihat ya di depan sana. Nah, dengan 3 peron ini maka akan ada 6 jalur karena di setiap peronnya ada 2 jalur. Untuk akses anak tangga ini masih ditutup menggunakan seng. Untuk stasiun-stasiun yang kita lihat sampai ke arah timur, secara desain itu mirip ya dan sudah disiapkan untuk mendukung double track. Jadi stasiun tersebut memiliki area bagian bawah yang lebar karena nantinya akan ada 4 track yang akan dilewati ya. Nah, stasiun kereta api Manggarai ataupun dengan kode MRI adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak tentunya di kawasan Manggarai pada ketinggian 13 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam daerah operasi 1 Jakarta. Stasiun ini melayani kereta api bandara, kemudian ada komuter lain ya KRL, serta nantinya kereta jarak jauh, dan yang penting lagi adalah integrasinya dengan LRT Jakarta. Plus ada bis-bis Transjakarta yang memang sudah beroperasi di sini dan angkutan-angkutan kecil ataupun angkutan kota lainnya. Lantai paling atas ini merupakan salah satu lantai yang favorit untuk mengambil foto-foto ya bagi para pengguna kereta, terutama pada saat sore menjelang malam hari di mana ada sunset atau matahari terbenam. Tanpa alat-alat berat ya dikerahkan di bagian dalam area stasiun yang sedang disiapkan pembangunan untuk manuver treknya. Di sini ada crane. Kemudian bagian atasnya sudah disiapkan untuk bisa dinaikkan beton-beton girder sehingga terhubung satu sama lain dan membentuk trek yang utuh. Biasanya harus dicor terlebih dahulu atau juga bisa menggunakan box-box girder ya, seperti yang ada di bagian ujung. Pekerjaan ini juga mirip yang kita lihat di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Halim. Jadi memang ada manuver-manuver treknya ya di sisi bagian belakang dari area peron. Di dalam area stasiun Manggarai ternyata terdapat informasi yang bisa kita lihat. Luas dari stasiun ini 645.000 meter persegi. Sebenarnya cukup luas dan yang dipakai untuk stasiunnya sendiri mungkin tidak begitu banyak ya. Selebihnya dipergunakan untuk bangunan-bangunan ataupun hunian-hunian yang berada di kawasan Manggarai Utara dan sampai ke arah perbatasan dengan Jakarta Timur ke arah jembatan penghubung di Slamet Riyadi. Nah, ada 2 bagian dari stasiun Manggarai nantinya, yang oranye ini sama yang biru ya, yang berbentuk segitiga akan dipergunakan untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu rumah susun yang bisa dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk aparatur negara, pegawai negeri sipil, dan juga masyarakat lainnya. Mungkin bisa sekalian merelokasi masyarakat warga-warga yang berada di kawasan-kawasan padat pinggir Kali Ciliwung. Nah, ini adalah desain dari kawasan transit oriented Manggarai yang sudah final, di mana di samping Balai Yasa Manggarai sendiri di bekas tanah KAI yang saat ini ada banyak perumahan juga ya, cukup padat di situ, berdiri bangunan-bangunan super block ya yang kita lihat, ataupun bangunan-bangunan vertikal yang dapat dihuni oleh masyarakat. Mungkin juga akan menjadi lokasi-lokasi komersial ya. Lalu untuk yang segera akan dibangun dan sudah mulai ada lahan yang disiapkan, sudah mulai ada lahan yang dibongkar, itu adalah pembangunan hunian vertikal blok G dan blok F ya.
Secara posisi berada agak lebih ke pinggir Jalan Manggarai Utara 1 yang lebih dekat ke Kali Ciliwung. Nah, dengan begitu, kalau ini terrealisasi, maka kawasan Manggarai yang mungkin saat ini padat, kemudian banyak sekali area-area yang dipakai untuk parkir atau trotoar-trotoar yang dipakai untuk berjualan bisa berubah menjadi sebuah kawasan yang tertata dengan baik dan tentunya rapi, nyaman, serta menjadikan Manggarai dan mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral. Karena untuk menjadi stasiun sentral maka harus punya akses yang baik, yang bagus, yang lapang ya, seperti yang ada di stasiun Gambir. Nah, kita bisa lihat ke bagian atas sedikit di sini untuk beton-beton PCI girdernya itu sudah dilakukan pengecoran di antara kedua dan beberapa dari beton PCI girder tersebut. Sudah ada alas bondeksnya. Tadinya di sini belum ada, namun sudah selesai nampaknya, sudah menjadi lantai. Lalu terusannya ke arah portal pilar yang ada di bagian depan. Sini sudah tersambung menggunakan box girder saja. Nah, berbeda memang dengan konstruksi-konstruksi yang kita lihat arah ke barat itu ada yang memakai beton-beton PCI girder ataupun beton-beton panjang yang dibentangkan di antara dua pilar. Dan yang ini menggunakan box girder. Jadi semacam beton-beton pracetak yang tinggal dinaikkan saja dan itu sudah ada lantainya. Nah, yang di pinggir ini adalah terusan dari yang tadi sebagai trek dari kereta jarak jauh yang akan menuju ke arah timur ya. Nah, kenapa tidak ada double trek ke arah Bogor? Ya mungkin saat ini karena Bogor hanya lebih banyak melayani kereta KRL jurusan Bogor Jakarta, jadi bukan ke arah Sukabumi atau ke arah selatannya lagi, Pelabuhan Ratu dan seterusnya. Maka mungkin belum diperlukan untuk double track. Sedangkan yang ke arah timur itu cukup aktif, apalagi kereta-kereta jarak jauhnya lumayan kencang ya. Dan dengan pemisahan tersebut, maka kereta KRL pun tidak lagi harus berhenti di stasiun-stasiun tertentu untuk menunggu kereta jarak jauh lewat. Dahulunya stasiun Manggarai itu ada semacam terowongan ya di bagian ataupun lorong-lorong bawah tanahnya untuk pindah-pindah peron. Namun saat ini stasiun Manggarai sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dahulu yang saya pernah naik rangkaian kereta di Manggarai ini menggunakan anak tangga agar bisa naik sampai ke lantai kereta. Jadi namanya mungkin peron banci ya. Dan rangkaian keretanya juga saat ini sudah banyak yang baru serta fasilitas-fasilitasnya sudah semakin bagus. Baik rangkaian kereta yang buatan dalam negeri Inka atau juga kereta yang buatan luar negeri dari China yang diimport. Termasuk kereta-kereta dari Jepang yang masih beroperasi dan itu juga masih bagus dapat melayani para penumpang ya, paling tidak commuting ataupun mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di depan kita ini adalah Balai Yasa Manggarai. Balai Yasa ini berfungsi sebagai bengkel dari rangkaian kereta ataupun kereta-kereta ini yang kita lihat adalah KRL ya. Oh, ada kereta jarak jauhnya juga. Nah, deponya ada di mana? Deponya ada di Bukit Duri. Ya, sebenarnya dekatlah dari kawasan Manggarai. Jadi Balai Yasa untuk bengkel, depo di Bukit Duri untuk mungkin maintenance, mandiin kereta dan bersih-bersih ya seperti itu dan nyimpan kereta, sedangkan stasiunnya dipakai untuk lalu lalang kereta KRL dan kereta lainnya. Nah, dari atas kita bisa lihat baru sampai di sana untuk jalur yang dipersiapkan nantinya dipakai sebagai trek kereta jarak jauh.
di lantai paling atas. Terdapat 6 jalur ya. Sedangkan 4 jalur di mana di peron kita berdiri, ada 2 peron. Ini adalah kereta Bogor Line. Pertanyaannya kapan akan selesai stasiun Manggarai sehingga siap menjadi stasiun sentral? Kita belum ketahui, nampaknya mungkin masih agak lama ya, karena pekerjaannya masih pekerjaan konstruksi yang kita lihat. Kalau misalnya konstruksi sudah selesai, mulai masang rel dan lainnya, pengsinyalan mungkin agak lebih cepat. Dari bangunan utama yang baru yang kita lihat ke pilar-pilar sudah disambungkan beton-beton PCI girder yang ini untuk menjadi penopang dari dek ataupun lantai yang bisa dipergunakan untuk menempatkan trek ataupun rel-rel kereta. Nah, di ujung dari bangunan ini sudah ada semacam penyangga-penyangga betonnya ya, disiapkan sebelumnya. Wilayah Manggarai sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-17 yang merupakan tempat tinggal dan pasar bagi Buddha asal Manggarai. Buddha ini mungkin warga Manggarai yang dulunya diambil ataupun dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian dipekerjakan di sini. Manggarai itu berada di Flores ya, di Indonesia bagian timur. Dan lama-lama kawasan ini berkembang menjadi Gemeente Meester Cornelis. Ya, termasuk juga kawasan yang berada di sekitarnya, yaitu kawasan Jatinegara ataupun Meester. Nah, meskipun jalur Batavia Butinzok ataupun jalur Jakarta Bogor, jalur keretanya dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, pada tahun 1873, stasiun Manggarai itu dibangun pada tahun 1914 dan selesai pada 1 Mei 1918. Nah, jalur Batavia Buitenzorg ataupun Jakarta ke Bogor itu kemungkinan besar adalah jalur dari kota sampai ke arah Bogor ya, tapi lewat Manggarai. Namun di Manggarai sendiri belum ada stasiunnya hingga pada tahun 1918 barulah ada. Ternyata dahulu ada stasiun Bukit Duri ya. Stasiun ini akhirnya dibongkar dan menjadi depo. Jadi yang jadi depo sekarang itu adalah stasiun Bukit Duri. Bagi para pengguna kereta yang sudah sejak lama menggunakan stasiun Manggarai tentu mengetahui bahwasannya stasiun ini sudah cukup banyak berubah. Yang pertama yang kita lihat bangunan barunya, dan itu dibangun beberapa tahap ya, yang sisi barat kemudian juga yang sisi timur. Nah, tadinya stasiun ini hanya berupa gedung utama saja, gedung yang lama. Ya, lalu dengan adanya gedung baru tentu diharapkan dapat mengakomodasi lebih banyak penumpang, dan ditambah lagi stasiun Manggarai merupakan titik temu dari berbagai macam jurusan kereta. Ya, KRL saja kita lihat itu yang dari arah timur, dari arah Bekasi Cikarang, kemudian dari arah selatan, dari arah Bogor, lalu dari arah barat, dari arah Tanah Abang ya, Duri, dan juga ke arah utara menuju ke arah Cikini, ke arah kota. Nah, ini saja sudah menjadi titik temu dari berbagai rute yang berbeda. Jadi memang cukup strategis stasiun Manggarai, hanya saja perlu sekali penataan kawasan yang ada di sekitar sini. Terutama untuk akses-akses menuju ke stasiun Manggarai dibuat lebih lebar dan ditambahkan trotoar ya. Yang kita lihat ini contoh saja di Jalan Manggarai Utara itu ke arah pinggir Kali Ciliwung, aksesnya cukup sulit, ditambah lagi padatnya area tersebut baik untuk parkir kendaraan dan pasar. Nah, trotoar sendiri juga hilang, itu yang ke arah pintu air Manggarai dari pintu timur stasiun Manggarai. Kita pernah mengunjungi stasiun sentral yang ada di Kuala Lumpur
itu juga terintegrasi dengan berbagai macam moda transportasi. Ada yang langsung ya berada di stasiun tersebut, ada yang harus terhubung terlebih dahulu menggunakan misalnya koridor akses yang dibuat atau juga JPO ya. Nah, untuk LRT Jakarta sendiri memang tidak terhubung langsung, tidak berada peronnya di dalam stasiun KAI Manggarai, tetapi terhubung menggunakan JPO, jembatan penyeberangan orang, untuk dapat mencapainya. Nah, sebenarnya itu hal yang wajar saja. Barusan itu adalah kereta Inka, ya kereta KRL. Di berbagai negara juga kita lihat hal yang sama, jadi tidak harus terhubung ataupun peronnya berada langsung di dalam stasiun yang sama dengan moda transportasi lainnya. Namun kita tetap harapkan moda transportasi di Indonesia semakin banyak transportasi umumnya, transportasi massalnya, karena itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.